Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat yang saya muliakan, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki ai setitik tenaga rahmat Pucuk Jambi 9 lurah. Pucuk Jambi berlaku 9 pucuk hukum adat. Pucuk Jambi 9 lurah, ada 9 rahasia yang masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khusus umumnya bagi Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah di Provinsi Jambi ini ada sebuah kisah nyata, khususnya di Kerinci Rendah, secucur air sepuling batu. Ada yang disebut dengan Persatuan Pamuncak 3 Kaum, dan sering juga orang menyebut Pamuncak 3 Kaum. Nah, kira-kira begitu. Di zaman purbanya Kerinci tidak pernah punya menjadi kerajaan tersendiri, tetapi masa purbanya Kerinci, kalau bahasa sekarang disebut dengan Uni Segindo. Jadi ada 9 Segindo. Nah, itu kurang lebih pada tahun 1320 ada 9 Segindo di Kerinci Rendah Kerinci Tinggi itu. Nah, pertama Segindo ini ialah Segindo Panjang di Rawang. Yang kedua Segindo Kuning di Sleman. Yang ketiga Segindo Teras di Pengasi. Yang keempat Segindo Kumbang di Jujun. Yang kelima Segindo Bau di Temiai. Yang ketujuh Segindo Sakti di ujung Tanjung Morasekiau. Yang kedelapan Segindo yang ketujuh Segindo Batinting di Pulau Sangkar. Yang kedelapan Segindo Balak di Tanjung Kastil Serapas. Yang kesembilan Segindo Ali Bisai di Kota Tapus Sungai Tenang. Nah, kemudian zaman berubah, musim berganti. Kurang lebih pada tahun 1330 Masehi, gelar Segindo itu berubah menjadi Pamuncak. Lalu Pamuncak yang 9 tadi dimekarkan menjadi 11. Nah, ketika 11 Pamuncak ini itu dikenallah dengan di Kerinci itu dengan nama Empek di Ateh, Tigo di Baruh, Pamuncak dan Pembarap. Nah, jadi ada 4 di atas, 4 Pamuncak, 3 di Baruh, 3 di bawah, yaitu 3 Pamuncak, jadi 7. Kemudian tambah dengan Pamuncak dan Pembarap. Pamuncak itu ialah Pamuncak Sungai Tenang atau Pamuncak Tua di Batu Sangkar, Pulau Sangkar, Pamuncak Tengah di Tanjung Kaseri, Pamuncak Bungsu di Kerinci, ditambah dengan Pembarap. Nah, itu Depati yang terakhir disebut dengan Depati Mangguyudo Pembarap. Nah, ketika di zaman ini itu belum menjadi Depati, karena gelar Pamuncak, gelar Segindo berubah menjadi Depati itu ketika datang Adit Warman ke daerah Pagaruyo, ke daerah Kerinci, maka gelar
Pamuncak itu ditukarnya menjadi gelar Depati. Itu terjadi pada tahun 1350 Masehi. Nah, sebelum gelar Depati itu ada 3 orang pamuncak. Pamuncak tua, yaitu Depati, berakhir dalam menjadi Depati, disebut orang Pamuncak tua Depati Rencong Telang di Pulau Sangkar. Pamuncak tengah Depati Sri Bumi Putih di Tanjung Kaseri. Pamuncak bungsu Sri Purwomanggalo Pamuncak Alam di Sungai Tenang, Kutu Tapus. Nah, 3 pamuncak ini, pamuncak tua, pamuncak tengah, dan pamuncak bungsu itu tiga beradik saudara kandung. Nah, bagaimana cerita datangnya? Gini, ikut saya. Kurang lebih pada abad antara 1275 sampai 94, ketika Pemelayu 75-nya 1275 dari Singosari datang ke Melayu, lalu terjadilah peperangan. Waktu itu pusat kerajaan berada di Candi Moro Jambi, pusat kerajaan yang diperintah oleh Raja Serimat Trai Lokia Raja. Tapi perang tidak lama, terjadi persahabatan antara kedua kerajaan, dan kerajaan Melayu menjadi bagian dari kerajaan Singosari, yang berada yang pusatnya itu di Jawa Timur waktu itu, belum kerajaan Majapahit. Nah, entah berapa sebabnya kita tidak tahu, kerajaan Melayu ini dipindahkan dari Candi Moro Jambi, pusat kerajaannya dipindahkan ke Damasraya. Nah, gitu. Nah, bayangkan ketika terjadi Pemelayu ini, ada 3.000 tentara yang dibawa oleh Mahisa Kebo Anabrang, yaitu Laksamana Kebo Anabrang ini dari Jawa Timur sana, datang ke Melayu. Itu dari Jambi sampai ke Aceh sana, setiap desa dimasuki oleh tentara ini, ada tinggal sana. Selama 19 tahun mereka di Sumatera ini sudah banyak yang kawin. Nah, sehingga waktu mereka balik ke Jawa 1294 itu sudah ada yang tentaranya sudah mati, tapi anaknya ada yang melahirkan anak ini mengganti dia balik ke Jawa menjadi tentara Jawa. Nah, kira-kira begitu. Nah, ketika Damasraya diduduki oleh tentara, penuh oleh tentara Jawa di sana tuh. Ya, maklum penduduk tidak sebanyak sekarang, tapi yang datang 3.000. Nah, barangkali banyak tentaranya daripada penduduk, kan kira-kira begitu. Nah, ada seorang yang disebut nama oleh orang daerah, Dubalang Sakti. Dubalang Sakti ini mempunyai anak 3 orang. Pertama, Batinting. Yang kedua, Putih Kecil Cindai Alus, seorang putri cantik yang dia sedang remaja waktu itu. Nah, di bawah itu ada namanya Ali Bisai. Nah, orang Kerinci menyebut Elok Misai, kalau diangkat menyebutnya Ali Bisai, kira-kira begitu. Nah, pada satu malam Putih Cindai Alus ini dilamar oleh komandan tentara Jawa, dan kalau tidak mau diancam akan dibunuh, dan anak-anak Sigino Sakti ini akan diculik gitu. Padahal Sigino Sakti itu dengan Rajo Serimat Trai Lokia Raja itu beipar. Mak dari Sigino Sakti adalah adik dari ayah Serimat Trai Lokia Raja. Jadi beripar gitu. Jadi anak Serimat ini ada yang namanya Darapita, Darapeta dan Darajingga dikirim ke Jawa. Anak Darajingga itu menjadi Raja Jawa kedua, Prabu Kartanegara, Prabu Jayanegara. Nah, gitu. Nah, jadi ada hubungan antara Mataram itu dengan Jangkat, dengan Serampas memang ada dari segi kekeluargaan begitu. Nah, singkat cerita, ketika melamar ini ditolak oleh Dubalang Sakti tadi, karena anak dia sudah bertunangan dengan keponakan dia sendiri yang disebut dengan Tugu Bilo. Tapi mau dikawinkan di mana? Tentara saja banyak di kampung, tentara orang luar. Nah, tidak memungkinkan untuk pesta gitu. Nah, itulah sebabnya dia tidak mau menerima lamaran dari tentara Jawa ini. Nah, karena ancaman, lalu karena mau menculik, mau dibunuh, malamnya dia berpikir, kalau begini saya suruh anak saya lari. Lalu dikumpulkan keluarga, bagaimana caranya kita menyelamatkan anak kita? Udah, suruh lari saja. Sigino Batinting, Cindai Alus dan Ali Bisai harus pergi dari Damasraya ke arah selatan. Maka
putih kecil Cina halus itu dimasukkan dalam seruas betung. Ya tentu saja betung keramat. Nah, jadi di atasnya ada bukunya, di bawah ada buku, dimasukkan situ. Lalu ketika berangkat, kata kata Dubalang Sakti, nah, kau nak yang tuh Batinting, nah ini senjata kau, apa nama tuh, Rancong Setiawa. Jadi semua sebuah gelewang yang disebut dengan Rancong Setiawa. Terus kepada Segino Bala, ini kau buat perempuan, ini kolok kati baru mamai, kolok kati mamai itu cerek dari emas anunya itu kan. Nah itulah pasakon untuk kau. Dan Segino Ali Bisai ketika itu masih mungkin 11-12 tahun, kamu ini senjata kamu, sumpit gading dama itu. Nah, berangkatlah kamu. Nah mereka berangkatlah malam-malam. Berhari-hari mereka malam, di mana mendaki bukit yang tinggi, menurun lurah yang dalam ke arah selatan, ketemu sungai diseberangi, ketemu apa di mana letih situ berhenti, di mana petang situ malam. Begitulah ceritanya. Terus menurut entah beberapa hari, beberapa minggu, entah beberapa bulan, akhirnya bertemulah sebuah lembah. Yang lembah itu diperkirakan aman. Lalu ditanamlah mereka di bawah betung seruas tadi, ditanamnya di bawah rumpun seri. Nah, sebuah tanjung ditanam di situ bambu itu di bawah rumpun seri, di sebuah tanjung dan yang menghadap kepada sebuah lembah. Akhirnya mereka semua yang berdua menyelamatkan diri, pergilah ke arah barat. Akhirnya tinggallah di Pulau Sangkar. Karena dia orang sakti, orang keramat, dihormati oleh penduduk Pulau Sangkar itu. Nah, sehingga mereka tinggallah di Pulau Sangkar. Akhirnya diangkatlah menjadi rajo dengan gelar Sigindo. Nah gitu ceritanya. Jadi satu desa Pulau Sangkar itu ada Sigindo Bala, ada Sigindo Batinting, ada Sigindo Ali Bisai. Nah gitu ceritanya. Singkat cerita, setelah aman Damansaraya, tidak ada lagi tentara Jawa yang mencari putih-putih Cina halus dan dirasa aman, maka tunangan daripada putih-putih Cina halus tadi datang kepada mamanya menanyakan kemana pergi larinya putih Cina halus bersama dengan saudara-saudaranya itu. Nah, kata mamanya, pergilah kau cari ke arah selatan. Nah, saya juga tidak tahu tempatnya, tapi ingat kau bawalah keris ini, keris Mendanggiri namanya. Skin Mendangirai ini bawa. Kenapa? Dia dulu membawa betung seluas. Betung ini saya suruh tanam. Kalau betung ini hidup berumpun besar, itu yang sebatang itu tidak ada senjata yang bisa memakannya. Kampak, parang, lewang, tidak ada katanya. Inilah senjatanya yang bisa. Ketika berangkatlah mereka, berangkatlah 20 kilo ini ke arah selatan. Nah, gitu ceritanya, berangkat ke arah selatan. Nah, entah beberapa hari mendaki bukit, menuruni lurah, menyeberangi sungai, akhirnya sampailah di kaki Bukit Masurai. Bukit Masurai yang berada di antara Dusutu dan Pulau Tengah sekarang. Akhirnya dia naik terus ke atas tinggi, dari ketinggian itu dia bisa memandang ke timur arah Jambi dengan lembah yang bagus, ke arah selatan ke arah utara negeri dia sendiri, ke arah selatan ke arah Muko-Muko, ke barat ke arah Kerinci, tampak danau Kerinci dari sana. Nah, dari sana terdengarlah suara gong yang berbunyi bukan merdunya. Jadi lalu terdengar suara gendang segala macam. Dia di zaman itu kalau ada orang pesta atau orang mencari sesuatu untuk mengumpulkan orang, itu tukar gelanggang. Jadi gelanggang itulah di zaman Melayu tua, Melayu muda itu sarana untuk memanggilkan orang pintar-pintar, orang gagah-gagah. Nah, sehingga kalau orang yang miskin mungkin datang situ mencari nafkah, orang yang kaya-kaya mungkin mengadu untung, orang yang pintar-pintar mengadu nasib, mungkin ada yang berjudi, ada yang mabuk-mabuk, macam-macam lah. Nah, ada yang bersilat, bertaruhan, pokoknya taruh tampin itu biasa di dalam gelanggang itu zaman dulu. Ya zaman belum seperti kita seperti sekarang, masih zaman primitif lah kira-kira gitu. Nah, lalu dia terdengar itu pasti gelanggang yang ditegak oleh orang. Nah, lalu dia pergilah ke sana.
Akhirnya sampailah di sebuah negeri. Rupanya negeri itu disebut dengan negeri Serampu. Desanya, nama desanya Balai Atap Rambut. Nah, entah beberapa rumah situ, ada yang katakan 12, yang 15, macam-macam, tapi ramai, ada gelanggang besar sana. Lalu ditanyakan, ini gelanggang apa ini? Apa ada rajo mencari menantu? Atau ada rajo mengawinkan anak? Atau pengangkatan rajo-rajo di sini? Nah, bilang orang situ, tidak ada. Kami sini tidak ada pulau kami yang tergempa, tidak. Cuma ada dalam rumpun bambu itu cahaya bercahaya seperti cahaya pelangi, cahaya gene. Nah, berkilat, macam-macam lah. Kadang-kadang kuning, kadang-kadang hijau. Terus siang malam dia. Kalau malam tambah besar suaranya, tambah besar cahayanya. Lalu ditunjukkan orang lah kepada Tunggul Gilo. Lalu Tunggul Gilo sadar apa yang dicarinya sudah ketemu. Inilah dia yang tempat yang dikatakan oleh mamanya itu. Lalu dia katakan, ini di dalam rumpun bambu ini ada seorang putih, seorang gadis kerajaan yang disebut dengan Putih Kecik Cenehalus. Tolonglah kamu tebang betul-betul ini. Maka rakyat di sana secara sukarela gotong royong tebang betung 1 batang, 2 batang, 3 batang, hingga akhirnya habis betung, tinggal 1. Nah, yang 1 itu tidak bisa ditebas dengan kayu, dengan parang. Parang dikapakkan patah, kelewang, suming, kapak hancur, beliung patah-patah, suming-suming. Itu tidak ada senjata yang anunya. Lalu diberitahulah dengan Tunggul Gilo tadi. Nah, lalu Tunggul Gilo bilang, nah, ini pakailah keris saya ini, senjata saya ini, skin benang diri ini. Tebanglah dengan ini, tapi tinggalkan seruas yang berisi tadi. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya ditebang orang lah dengan pisau itu, dengan keris senjata yang dibawanya, dan ditinggalkan 1 seruas itu. Nah, seruas itu diserahkan dengan dia. Nah, lalu betung seruas di depan betung seruas yang ada di depan dia itu. Lalu Tunggul Gilo tadi mengucapkan salam. Assalamualaikum, katanya. Ya, Putih Kecik Cenehalus. Nah, lalu menjawab dari dalam betung itu. Waalaikumsalam, ya Tunggul Gilo yang aku sayangi, katanya. Gitulah kira-kira. Nah, akhirnya dibukalah oleh dicabutnya lah keris, lalu dibelahnya bambu jadi. Tetapi orang menduga keluar begitu saja baik, tetapi Allah bertakdir lain, sehingga begitu bambu terbelah, terjadilah petir di tengah siang hari bolong itu. Geras sekali, rasakan runtuh bumi dan bergetar semua yang ada di sana. Banyak pohon-pohon runtuh dan datang asap yang gelap gulita gitu. Nah, dalam gelap gulita itu ada pula angin puting beliung gitu. Nah, putar. Sehingga yang orang, kain-kain orang banyak yang berterbangan, alat-alat orang banyak berterbangan. Nah, lalu Tunggul Gilo menyatakan, ya Putih Kecik Cenehalus, kita ini dirantau orang. Di mana bumi dipijak, di situ lagi kita jujur. Jangan buat malu di negeri orang. Keluarlah kamu dengan baik. Nah, alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yang gelap tadi terjadilah terang. Yang tadi udah hujan dan gerimis terjadilah reda. Sehingga Putih Kecik Cenehalus itu ada di hadapan Tunggul Gilo. Langsung dia sumbah singkam menyambut bersalaman tangan dengan Tunggul Gilo. Nah, lalu orang yang ada di sekitar itu heran tercengang melihatnya. Ada seorang anak gadis cantik yang keluar dari putung bambu besar itu. Nah, lalu orang, wah ini putih bala. Nah, kayak gitulah. Bala itu artinya kalau di bahasa Melayu Jambi, bahasa Melayu abad ke-16 dulu, ke-13 itu besar. Nah, itu arti bala. Ini balanya balung ini. Nah, balung itu kan dari bala itu. Ini bala betul. Nah, bala kayu, bala yang paling bala itu besar, yang paling besar. Nah, dikatakanlah putih bala. Putih bala artinya seorang gadis atau seorang putih yang keluar dari bambu. Nah, bala bambu. Nah, begitu. Singkat cerita, Putih Bala ini bersama dengan Tunggul Gilo pergilah ke arah barat dan bertemulah dengan Si Gilo Batinting, Si Gilo Adibisai, karena sudah menjadi raja di sana. Lalu sanalah dia kawin dan nikah. Nah, singkat cerita oleh rakyat
yang ada di Pulau Sangkar. Putih Bala ini diangkat pula lah menjadi rajo dengan gelar Sigindo Bala. Jadi di Pulau Sangkar itu di satu negeri ada 3 rajo. Nah, akhirnya Sigindo Bala mengatakan Sigindo Batiti mengatakan tidak mungkin satu negeri kita memerintah 3 rajo. Kalau rakyat berkembang nanti bisa jadi masalah. Nah, sekarang baiknya aku tetap di sini sesuai dengan hukum adat itu. Aku yang tua, aku milih dulu sini. Dan Sigindo Bala cari tempat di tengah, ke timur dari aku ini. Dan timur dari Sigindo Bala itu adalah tempat dari Sigindo Alibisai. Maksudnya apa katanya? Kalau datang musuh dari barat, maka akulah yang berani tunjuk berbenteng danau membela adik perempuan aku Sigindo Bala. Langkahi dulu mayat aku, baru boleh menginjakkan kaki di bumi Sigindo Bala. Nah begitu. Nah begitu juga kau kan di Sigindo Alibisai. Kalau ada musuh dari timur, kau harus berbenteng dado, berhanyut tunjuk begitu putih. Langkahi dulu mayat kau, baru boleh musuh menginjakkan kaki di Sigindo Bala. Nah gitu. Nah mereka bersumpah seiur sekatan situ dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan, dan menyebut nama pusaka masing-masing. Nah akhirnya singkat cerita, beberapa hari kemudian berangkatlah segala Hubu Balang berempat pedang bertujuh, Sigindo Bala dan Sigindo Betinting serta Ara Iring dengan Kaso bersama alat perlengkapan alat peranti. Lalu berjalanlah mereka ke arah timur. Berjalan melalui lurah, mendaki bukit dan tinggi, melalui lurah dan dalam, menyeberangi sungai, beberapa sungai. Pada suatu hari, menyeberang di kepala lubuk. Rombongan dari Sigindo Bala sudah menyeberang, sudah sampai di pinggir, dan Sigindo Alibisai sedang berada di tengah. Tuhan mentakdirkan tergelincir sedikit kaki Sigindo Alibisai dan terjatuhlah anak supit gading yang dia bawa. Tidak semua jatuh, hanya satu terjatuh ke lubuk. Akibatnya nyampai ikan mati. Ikan zaman dulu banyak. Lubuk itu hampir penuh ikan sehingga putih semua lubuk itu. Nah, bergegaslah Sigindo Alibisai tadi mengambil anak supit yang ada di diambilnya, ditaruhkannya di punggungnya. Nah, sehingga ikan tidak yang sudah mati ya sudah hanyut ke hilir sedikit, yang ini tidak lagi. Nah, begitulah. Ya memang dulu banyaknya ikan. Saya bisa waktu kecil-kecil saja di kampung saya umur 11-10 tahun itu gampang sekali mencari ikan. Siap sore-sore hari pulang sekolah, kalau tidak ada lauk pauk di rumah, pergi ke tepian itu, ambil batu sebesar kepala, lepaskan ke batu yang ada di air, keluar ikan dari bawah, ada ikan yang mati. Begitulah ikan, apalagi ribuan tahun yang lalu. Di sana itu ikan banyak sekali. Nah singkat cerita, setelah mereka minggir, lalu Sigindo Alibisai tadi dengan Sigindo Bala melihat-lihat ke arah, kalau begini inilah yang namanya negeri Serampu di sini, gitu. Di sinilah aku dulu tanam. Akhirnya disepakati, maka tinggallah Sigindo Bala di situ. Akhirnya dia mencarilah tempat dia menanam bambu dulu. Ada sebuah tanjung, yaitu di mana pohon kasri sana. Maka dinamailah desa itu Tanjung Kasri. Akhirnya penduduk Serampu itu berpindahlah tempat mengikuti Sigindo Bala di Tanjung Kasri itu. Disitulah mereka membuat negeri. Beberapa lama Sigindo Alibisai sana. Setelah terbentuk di Balang berempat, pedang bertujuh, anak jantan, anak tino yang perangkat adat, perangkat agama untuk mengatur negeri, sudah selesai semua, maka Sigindo Alibisai meneruskan perjalanannya ke arah timur, membawa di Balang bertujuh, pedang berempat, pedang bertujuh beserta Ara Iring, inang pengasuh serta alat peranti, berangkatlah ke arah timur, mendaki bukit tertinggi. Akhirnya bertemu sebuah danau. Nah disitulah dia menemukan danau yang ada paus situnya, paus di atasnya, paus besar. Menginap dari situ. Nah itulah danau paus sekarang yang dibuat tempat wisata di Pulau Tengah itu. Nah situ karena Sigindo Alibisai nginap sana bersama para Hubu Balangnya. Nah dari sana dia teruskan lagi perjalanan mencari sungai yang bagus gitu, yang ke arah timur hulunya, jangan ke arah barat. Nah akhirnya bertemulah dengan Sungai Siri, yaitu Sungai Tembesi. Pasnya itu Desa Rantasuli yang disebut dengan Piul dulu. Nah Piul itu lokasinya Sigindo Alibisai dulu yang membukanya, anak buah Sigindo Alibisai. Nah nginaplah di sana. Sampai di sana lalu dilihat lembah itu bagus, tempat negeri, karena belum ada manusia di situ.
Lalu mereka mencincang melatih hutan bulu, hutan belantara itu menebas untuk dijadikan negeri. Beberapa hari di sana tampak oleh si Gilo Ali Bisai ada asap api di kaki Bukit Tungkal. Itu ceritanya. Tampaklah dibakar api di sana, lalu disuruhnya Lubalang yang berempat itu satu demi satu pergi lihat sana. Lihat apa yang ada di sana, apa ada orang di sana, apakah ada negeri di sana, supaya tahu kita. Berangkatlah Lubalang 6-7 orang tuh ganti-gantian. Pertama Raja Depati berangkat melaporkan ceritanya. Lalu berangkat lagi Luah Depati sana juga sama, Demang Depati balik ceritanya sama juga. Lalu berangkat lagi Lurah Depati, demikian juga berangkat pergi menjuang Depati, kemudian berangkat lagi Pembantu Depati, berangkat juga akhirnya berangkat lagi Pendeta Depati, terakhir berangkat Sultan Depati. Cerita mereka sama. Di sana pinang sudah gayu, kelapa sudah gayu, rumah sudah banyak di sana, sudah ada negeri. Dan di tengah halaman itu berisi batu kecil-kecil, ada yang batu besar. Ada orang tua yang duduk di situ. Orang tua tuh laki-laki, beringas bentuknya, rambutnya ikal, matanya kayak sago, giginya kayak pisang masak kuning gitu. Ya mungkin aja ya dia tidak pakai odol gigi gitu. Nah, lalu kalau kita datang dia mulai beringas, tapi dia tidak nanya, katanya dia melihat saja begitu, beringas bentuknya. Akhirnya Lubalang yang 7 tidak ada yang berani. Maka mendengar cerita ketujuh Lubalang ini, si Gino Ali Bisai itu dia raju, dia juga Lubalang, seorang pemimpin. Sugal dia, marah dia. Lalu kamu gimana sambil menghentam ke tanah itu? Saya tidak menyuruh kamu membunuh orang. Saya tidak menyuruh kamu menanyakan orang dari mana, siapa dia, itu saja katanya. Sambil marah-marah gitu, sambil sugal-sugal dia berangkat. Singkat cerita, sampai di sana betul apa yang dikatakan anak buahnya tadi. Rupanya pula orang tua ini punya anak gadis yang cantik, namanya Putri Nuhati. Akhirnya mereka kawin dari sana. Kawin beberapa tahun sana, punya anak laki-laki yang namanya Sri Purwo Menggalu. Lupa dia dengan Sungai Sirih tadi, tempat Lubalang berempat gedang 7 itu. Dia tidak lupa dia dengan keadaan lingkungan rumah tangganya bagus. Ketika dia kawin itu diundangnya kakaknya dari Tanjung Kasri, diundangnya abangnya yang di Pulau Sangkar. Tapi Lubalang berempat gedang 7 arah Iring Inang Pengasuh, lupa dia yang tinggal di Sungai Sirih itu tadi. Gitu. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini, ketiga Segino ini bersatu. Nah, itu dimulai dari tahun 20-an, 1320. Ketika ada anaknya mereka telah besar, anak-anak mereka ini, anak Segino Bala sudah besar, anak Segino Batinting yang dibilang Magek Jayo namanya juga sudah besar. Akhirnya gelar Segino itu berubah dengan Pamuncak. Menurut kabar yang saya dengar, anak Segino Bala dulu ada yang bergelar Bujang Palembang, dipanggil orang tiap hari. Bukan Bujang Palembang nih, akulah puncaknya nek nah, akulah raja nek nah, akulah pemuncak di segala serampai nih. Dengar gelar Pamuncak nih, kalau begitu kita tukar gelar kita nih, namanya gelar Pamuncak. Pamuncak tuh di Pulau Sangkar, Pamuncak tengah di Tanjung Kasri, Pamuncak bungsu di Kota Tapus. Nah, ketika Adik Warman datang 1350, maka seluruh gelar yang ada di Kerinci itu ditukar oleh Raja Adik Warman, Raja Pagaruyung Adik Warman itu dengan gelar Depati. Maka Pamuncak dan 3 kaum ini berubah gelarnya, tapi nama persatuan Pamuncak 3 kaum dia tidak hilangkan. Contohnya Pamuncak tuh di Pulau Sangkar, gelarnya Depati Rencong Telang Pulau Sangkar, berkuasa di Genah Hulu Lingkar. Nah itu. Kemudian Pamuncak Tengah di Tanjung Kasri, gelarnya Sri Bumi Putih Pamuncak Alam Tanah Sampai. Nah,
Demikian pula Pamuncak Bungsu, gelarnya Depati Purwomanggalo Pamuncak Alam Sungai Tenang di Kota Tapus. Nah begitu. 3 pemuncak inilah yang sampai hari ini, mulai dari 1325 sampai 250 Masehi, sampai dilantik gelar menjadi, dirubah gelar Sigino Pemuncak itu diganti dengan Depati, sampai hari ini masih tetap menyatu. Nah, kalau ada pengangkatan Depati, pengangkatan gelar di tanah Pamuncak Tengah, Pamuncak Tuh, mereka saling mengundang gitu sampai hari ini. Tapi pada akhir-akhir ini hampir terlupakan oleh masyarakat karena masing-masing orang sudah berindividu. Nah, inilah yang kita harapkan dengan adanya paparan saya ini. Semoga ke depan Kerinci Rendah yang dimulai dari Pulau Sangkar sampai dengan Tanjung Kasri, Sungai Tenang, dan selanjutnya karena sudah dimekarkan menjadi 216, itu adalah berada dalam persatuan Pamuncak 3 kaum. Satu neneknya dulu yaitu Putih, yaitu Dubalang Sakti di Damasraya. Dubalang Sakti itu adalah ipar kandungnya dengan Rajo Melayu yang digelari dengan Sri Materai Loke Raja. Semoga Pamuncak nan 3 kaum ini dapat dilestarikan dan abadi sepanjang masa. Lebih dan kurang itulah yang saya paparkan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan. Sudah saya paparkan segala nan dapat. Sebaris dak lupa, setitik dak hilang. Kok adonan talindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamu. Bukan memelau paneh dilekuk, bukan bakwa mani bakumpai. Kok kurang suko ditukuk, kok hapat suko diturang, kok jarang suko disip, kok bungkuk suko dilurus benang, suko diuleh panjang di kampung liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis segitu sudah sah sama kita lunjuk, batal sama kita ampak. Terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan bapun. Di situ sisik belambun tulang telunggu. Nan tinggal untuk nan pandai. Ti ai bisa bertau orang sekapal jadi tabdong. Dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu. Padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa. Yang salah dari saya, Muhtar Agus Khalid Esa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.